Constitution as my guide. Top down riding, let the Dengarkanlah kita katakan menyampaikan sambut bagi dipun cekal dari panjenenganipun Bapak Ibu Tutu. Enggak, Pak. Pangling Bu. Showcase dari ide menjadi aksi pengalaman belajar, pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Suyanti dan saya Imam Al-Ihsan akan memandu jalannya acara ini. Adapun yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia, yang kelima talkshow dan showcase dari ide menjadi aksi, bukti nyata guru dalam mentransformasi pengalaman belajar pembelajaran mendalam, dan yang terakhir Untuk memaparkan hasil pelatihan pembelajaran mendalam yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan dari tanggal 22/2025. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Dwi Hastuti SPD MPD selaku dirigen dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 Bapak Agung Wijayanto SPD MPD serta jajarannya. Yang kami hormati Pengawas Satuan Pendidikan Cabang Dinas Wilayah 5. Yang kami hormati Kepala SMA Kabupaten Klaten, Bapak Ibu hadirin dan segenap tamu undangan. Perkenankan kami membacakan doa. Doa dibacakan secara agama Islam.
Bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah hamba-Mu yang lemah ini menyampaikan syukur kami kepadamu yang telah memberikan kepada kami nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan talkshow dan showcase dengan tema dari ide menjadi aksi, bukti nyata guru dalam mentransformasi pengalaman belajar pembelajaran sebagai pendidik untuk terus menghadirkan pembelajaran yang mendalam, bermakna dan menggembirakan bagi anak-anak didik kami. Ya Allah, tuntunlah langkah kami agar senang keberanian dalam mengubah tantangan menjadi peluang. Ya Allah, berkahilah semua yang hadir di sini dan yang tidak dapat hadir pada saat ini. Satukan hati kami dalam semangat kolaborasi agar kami mampu menjadi bagian dari gerakan perubahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Siono selaku Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Yang saya hormati perwakilan dari PPGTK Provinsi Jawa Tengah, perwakilan dari orang tua siswa, dan yang saya banggakan para peserta pelatihan pembelajaran mendalam kelas 1A Kabupaten Klaten. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan buat yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di aula SMA Negeri 3 Klaten, SMK Negeri 3 Klaten dengan dilaksanakan on the job training Agustus 2025 di SMK Negeri 3 Klaten. OJT yang kedua dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025. Guru dari 10 sekolah yang tahun 2025 ini mendapatkan kinerja dengan sekolah kemajuan. Purnamawati SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 yang saat ini diwakili oleh Bapak Sehono STMM. Terima kasih Bapak Wali. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Klaten yang luar biasa mensupport kegiatan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta. Yang saya hormati rekan-rekan fasilitator Bu Dewi dan Pak Abraham yang berbahagia dan yang luar biasa seluruh Bapak Ibu guru peserta pelatihan pembelajaran.
Puji syukur saya aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di pagi hari yang indah ini, karunia yang luar biasa, kita menghadiri kegiatan talkshow dan soskes dengan tema bukti nyata guru dalam mentransformasi pengalaman belajar pembelajaran guru. Bapak Ibu yang berbahagia, transformasi pendidikan bukan suatu wacana yang sekarang ini dihadirkan dengan nyata di ruang kelas, di mana Bapak Ibu pelatihan pembelajaran mendalam yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau mengimbaskan melakukan pembelajaran mendalam di sekolahnya masing-masing. Juga Bapak Ibu nanti akan melihat showcase di kiri kanan Bapak Ibu tentang bukti karya inovatif pembelajaran yang dilakukan di universitas. Terima kasih Pak Wilayah Lingkungan, Pak Oke, selaku kepala sekolah SMA Negeri 3 Klaten yang memfasilitasi semuanya yang sampai dari IN 1 sampai D ini luar biasa. Pak Oke, kolaborasi yang luar biasa. Alat yang dilatih, tapi tempatnya di. Terima kasih atas dukungannya Pak Oke juga Bapak Ibu dan komitmen bahwa transformasi pembelajaran itu membuat peserta didik lebih si profil tulisan. Saya harap Bapak Ibu peserta menjadi pionir-pionir di sekolahnya masing-masing yang membawa. Assalamualaikum. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih SMK, Bapak Sihono Sarjana Teknik Magister Manajemen yang kami hormati, monggo Pak Arja. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dan sehingga dengan segala kerendahan hati kami 3 bulan ini alhamdulillah dengan keterbatasan yang ada bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk ibu bapak peserta maupun fasilitator kegiatan diklat pembelajaran mendalam. Namun demikian, penyampaian kebijakan daerah terkait implementasi pembelajaran mendalam sekaligus pembukaan acara talkshow dan showcase pelatihan pembelajaran mendalam guru SMA tahap 1 kelas 1A oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 yang diwakili oleh Kepala Seksi SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 kepada Bapak Sihono ST MPD, kami persilakan. Ini saya nggak salah masuk kan? Kok kenapa keliru baraku? Ini Bapak Ibu yang kami hormati dengan mohon izin nih Bapak Kepala Cabang Pendidikan 5, beliau hari ini sedang kegiatan di Solo, karena beliau berada di Kabupaten Wilayah 7. Kemudian juga Bu Pipit masih di Semarang. Jadi dia juga PLT kasih SMA di Kabupaten Pendidikan.
Bukti nyata guru pembelajaran mendalam guru SMA tahap 1 kelas 1A. Acara inti ini akan pembelajaran mendalam BPGTK Jawa Tengah tahun 2025. Pengajar praktik angkatan 11, guru penggerak angkatan 7, penelaah aksi nyata BMM Nasional Batch 2 2024, Ketua Komunitas Belajar Chris Mains, kemudian konten kreator edukatif BPGP Jawa Tengah 2020. Tak kenal maka tak sayang pula, izinkan kami membacakan CV Bapak Abraham Triwibowo SPDT. Beliau mengajar di SMK Kristen 5 Klaten, pengajar pembelajaran mendalam angkatan 1 kelas 1A, pengajar pembelajaran mendalam angkatan 5 kelas 5J, pengajar praktik PGB angkatan 7, fasilitator PGB angkatan 10, guru penggerak rekognisi angkatan 10, asesor kompetensi BNSP dan technician Daihatsu. Kita beri aplaus untuk Sekretariat Pendidikan Klaten dan Bapak Ibu pengawas serta Bapak Ibu kepala sekolah dan tamu undangan yang berbahagia. Kita akan diakan terlebih dahulu untuk para peserta, ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Kelas 1A, jos, jos, jos. Iya. Kita kasih kelas dulu. Ya. Mindset. Untuk panelis yang pertama kita panggilkan Ibu Dianita Hastiningrum, SPD MPD. Persilakan. Oke, beliau Iya. adalah Guru guru penggerak penggerak angkatan angkatan 9. 9. Ya. Kemudian apa Pak? Ada best practice tahun 2022 sampai sekarang. Ya. Keren. Penulis artikel ilmiah. Kemudian selanjutnya dia adalah sebagai guru biologi di Semada atau SMA Negeri 2 Klaten. Dia punya moto, Bu. Dia punya moto juga, Bu. Coba dibaca, Bu. Nah, fotonya kesalahan bukan akhir, tapi bagian dari proses learning by doing yang memperkuat growth mindset. Plus buat Bu. Iya. Iya. Keren. Tutut Indrasari SPD. Beliau adalah guru FISIKA WU dari SMA Negeri 2 Klaten juga. Oh, satu sekolah ya? Iya, satu sekolah. Jadi dia sudah satu hati juga. Frekuensi maksudnya. Oke, Bapak Ibu, tiba saatnya Kita lanjutkan panelis yang ketiga. Ya. dari Imam Al-Hisan SPD. Beliau adalah dari PCOK. PCOK SMA Negeri 1 Cawas. Ya, Laris. Iya. Kemudian juga sebagai guru penggerak angkatan 10. Nah, ada riwayat bekerja Pak? Iya, riwayat pekerjaan. Oh, dia sudah pernah di Intan Pariwara. Iya. Dia juga pernah di MIM Sajen. Oh ya. Oh, makanya pegang Tri Ratnasari SPD dari SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Beliau adalah seorang guru biologi, Dengan riwayat pendidikan dari SMP Negeri 2 Klaten kemudian SMA Negeri 2 Klaten dan juga FKIP Biologi UN. Kemudian panelis yang kedua, Panelis yang kedua dari UPUN IPS. ya, Iya, dari Bukan IPS. IPS. Ya, Ibu Dati Purwaningsih SPD SPD. dengan riwayat pendidikan ini sama SMP Negeri 2 Klaten Kemudian SMA Negeri 1 Klaten, oh dan adik kelas saya. S1 pendidikan akuntansi UND. Ini juga adik kandung saya. Adik kelas saya juga.
itu juga. Pernah bekerja di SMK Muhammadiyah 2 Klaten dan juga SPT Jalan Islami. Jauh banget tuh. Dan terakhir di SMA Ibu Abbas sampai sekarang. Iya, yang ganti sendiri. Setinggi Septian. Dia adalah wakil kurikulum dari SMA Negeri 1 Jawa. Dia juga guru penggerak angkatan 7. Kemudian beliau juga pengajar praktik angkatan 11 Kemudian juga mengenai UKPPB dan juga. Nah, sekarang kita simak riwayatnya, Bapak Ibu. Yang pertama dari SMAN Maywal Alor, Nusa Tenggara Timur, dengan guru SM3T Kamristek Dikti 2015-2017. Kemudian beliau juga sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia. Guru Bina Kemendikbudristek juga 2018 sampai 2020 dan terakhir yang terakhir dari SMA Negeri 1 Jawa Klaten PNSPN Prof Jateng 2021 sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, mereka beliau bertiga ini kemarin menjadinya Pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tias Triwanasari, biasa dipanggil Tias di Mabes begitu. Saya mengajar di Mabes dari tahun 2014 sampai sekarang, alhamdulillah, dan mengajar mata biologi. Next. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan best practice saya terkait hasil OJT. Kemarin diberikan kesempatan untuk menjadi guru model di OJT pada diklat pembelajaran mendalam ini dengan judul tadi penerapan model pembelajaran PBL dengan pendekatan deep learning, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi mekanisme kerja enzim di kelas 12. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Tias, saya Ibu Dati, guru ekonomi di SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Untuk pembelajaran mendalam yang sudah saya implementasikan di sekolah kami hampir sama dengan Ustazah dengan Bu Tias, karena Bu Tias dari rumpun IPA dan saya dari rumpun IPS, sehingga memang perbedaannya hanya di mata pelajaran saja begitu. Di sini untuk pembelajaran mendalam sama terkait dengan prinsip, pengalaman maupun dimensi profil lulusannya. Kemudian digital atau pemanfaatan digital itu agak kesulitan. Lantas apa aksi yang saya lakukan? Nah, di sini kami menggunakan model PBL atau problem based learning, dan untuk kelas ini yang kami OJT kan kemarin adalah kelas 12, yang mana kelas 12 itu akuntansi. Nah, di sini untuk akuntansi dalam menyusun laporan keuangan itu kami langsung mengambil contoh studi kasus transaksi keuangan yang terjadi di UMKM di sekitar sekolah. Dalam hal ini saya sebagai guru harus mencarikan jawaban tantangan tersebut, yaitu dengan menyusun perencanaan pembelajaran mendalam interaktif kolaboratif berbasis teknologi, yaitu yang saya gunakan dalam hal ini yaitu platform cek fakta. Next. Untuk situasinya tadi sudah saya sampaikan bahwa teknologi semakin hari semakin maju, penyebaran informasi, disinformasi membuat siswa sering tidak mengevaluasinya Bapak Ibu, akhirnya menimbulkan berita-berita palsu. Terus tantangannya di sini siswa perlu dilatih agar tidak hanya mengonsumsi informasi tetapi juga mampu mengolah, menganalisis, mengonfirmasi, membandingkan mana yang fakta, mana yang bukan. Kemudian untuk aksinya dari situasi dan tantangan itu saya memutuskan untuk merancang sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini yaitu pembelajaran mendalam yang inovatif dengan tajuk tadi di judul tadi. Sasaran kegiatan dalam hal ini yaitu siswa kelas 12D SMA Negeri 1 Jawa.
Oke, tadi ada yang dari jadi mengambil model pembelajaran problem basic. Tapi kalau saya lihat paparan, menurut saya lebih kepada project, bukan problem basic. Itu menurut saya, ya. Kemudian saya yang menjadi tertarik tadi di yang tengah atau yang cowok? Pak Giset. Pak Giset. Karena sudah ada memberikan refleksi pada siswa sudah menyampaikan bahwa bahkan juga ada data walaupun hanya satu kali pertemuan sudah banyak yang memberikan angka dalam bentuk angka yang tinggi. Artinya pembelajaran pendalaman jadinya walaupun satu walaupun hanya baru satu kali mendalam. Oleh kedua Pak Giset tidak. Saya menjeruk terima oleh murid. Maka untuk pembelajaran mendalam itu kan intinya guru itu kan perannya satu sebagai aktivator. Bapak tadi yang dulu sudah saya lihat tayangnya sudah anak-anak mengaktifkan anak sudah. Kemudian sebagai kolaborator tadi sudah saya lihat teman-teman karena sudah memberikan ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Yang ketiga ini yang orang yang ketiga ini memang tantangan kita karena karena sebagai kebudayaan dalam belajar, artinya tanpa ada assessment siswa itu belajar, tanpa ada tes siswa itu belajar. Tapi di akhir ini mindset kita kan siswa tidak belajar kalau tidak ada tes, ya kan? Maka ini tantangan kita yang berat. Nah, mohon nanti tantangan yang ketiga ini nanti bisa menyampaikan dananya satu apa yang kalian lakukan enggak. Ya, siswa itu betul-betul mau belajar tanpa ada ulangan, tanpa ada apa. Itu yang sebagai budaya pembelajaran. Hal semacam itu saya coba terapkan dari awal sehingga anak mulai bisa mengikuti alur apa yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi sudah ada semacam kalau di DP dulu namanya keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas. Nah ini di pembelajaran saya juga ada semacam itu. Jadi saya sudah menyampaikan ke anak bahwa penilaian saya fokusnya tidak hanya pada penilaian akhir, tetapi penilaian pada aktivitas proses. Jadi anak mencoba untuk tetap berupaya maksimal di prosesnya. Saya sudah memaukan anak bagaimana nanti bisa mendapatkan hasil maksimal tanpa hanya fokus pada hasil akhir. Guru SMA Negeri 1 kan Dowo, kemudian kalau di situ tidak ada. Guru selanjutnya adalah guru penggerak angkatan 7 dan juga Ketua Kombes Talenten, dan yang kedua tadi penulis buku sejarah kurikulum 2013. Dan yang kedua yang cantik kita juga Ibu Ayu Agustina SPD MSI. Beliau adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Karangdowo juga. Guru penggerak angkatan 7. Dan beliau sekretaris dari Ibu Rini dari Kombes Talenten. Oke, ya ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah Ibu Dwiyati SPD. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Karangdowo. Ya, Kemudian dari ini anggota Kombes satunya dari Kombes Panutur yang ketuanya Ibu Novia Dewi Anggasari juga hadir di sini, Bapak. Oke. Ya, dia juga guru fisika ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak tamu undangan dan juga rekan-rekan semuanya, sebelum kami memaparkan tentang inquiry kolaboratif, di sini kami tim dari SMA Negeri 1 Karangdowo mewakili dari kombel-kombel yang ada di SMA Negeri 1 Karangdowo. Dan kebetulan Bapak Kepala Sekolah kita juga hadir di sini. Beliaulah yang menginspirasi kami untuk membentuk kombel, kemudian juga untuk pembelajaran holistik sebagai perwujudan dari inquiry kolaboratif
Konsep dasarnya adalah pembelajaran berpusat pada murid, konstruktivisme sosial, pertanyaan sosial, penekanan pada proses, guru sebagai fasilitator, pengembangan keterampilan holistik. Di sini yang pertama ketika pembelajaran berfokus pada murid itu, kemudian juga guru sebagai fasilitator dan pengembangan keterampilan holistik ini tidak saya terangkan satu-satu karena mengingat waktu. Saya apresiasi untuk SMA Negeri 1 Karangdowo yang memang patut dibanggakan ya sudah mengawali di Kabupaten Klaten ini untuk Aplaus Bapak Ibu. Dulu untuk SMA 1 Karangdowo karena saya yakin bahwa ini tidak mudah prosesnya, kolaboratif, integratif. Dari sekian mapel pasti tahapannya panjang gitu. Nah, yang saya tidak terbayang itu di tahap pertama panjenengan semua duduk bersama, kemudian tentu yang pertama dilakukan itu menganalisis CP dan TP-nya, lalu bagaimana panjenengan itu mengkoordinir satu sekolahan itu untuk membagi ini TP nyambung kemana ya, ini nyambung kemana, karena sangat mungkin satu TP itu bisa aja nyambung ke mapel sana, nyambung ke sana. Nah, bagaimana panjenengan semua menurunkan egonya masing-masing, kemudian oh ini masuknya di sini, ini masuknya di sini. Mungkin tahapan yang seperti itu yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah lain jika nanti akan mengikuti jejak dari SMA Negeri 1 Karangdowo ini. Kemudian yang kedua, mungkin dengan melihat tampilan panjenengan semua ini, mungkin akan muncul pertanyaan baru. Apakah ini PLJID kokurikuler adalah sebenarnya dan ini kolaboratif integratifnya di intrakurikuler. Misalnya ketika sekolah kami ini kan sudah persiapan menuju sekolah adiwiyata, kami membuat tema yang berbasis lingkungan. Kemudian dari satu tema itu, kemudian kami mengaitkan permasalahan apa yang ada di sekitar dan urgent seperti itu. Nah, kemudian ketika kami sudah mengetahui permasalahan yang ada, sudah tahu tema, kemudian kami mengumpulkan CP dari setiap mata pelajaran. Dari beberapa CP, biasanya bisa sampai 14 mapel ya murid. Dari CP ke 14 mapel itu kami reduce lagi mana yang sesuai dan mana yang belum sesuai. Kemudian Kustur Nasional 2013. Kemudian narasumber kurikulum Merdeka 2024. Makna belajar fisika Erlangga. Penulis milenial fisika Anjogja. Penulis Explorer fisika. Kemudian Papan oh iya, best practice juga Pak Nasional 2013 dan juga juara 3 guru berprestasi Jateng 2017. luar biasa. Luar biasa. Lanjut manusia kedua kita panggilnya Bapak Suratno SPD MPD. Beliau ada guru pembela angkatan 10. Dia juga bakal kurikulum dari SMA Negeri Klaten Dan dari ketua FBFP Sejarah AA 2019 sampai sekarang. Beliau juga ketua Kombesma Danima dari 2023. Berita Kesinovatif Pembelajaran Tingkat Jawa Tengah 2017. Beliau juga menulis best practice 2021-2023. Dan juga koordinator sekolah presisi 2019-2020. Luar biasa. Dan panelis kita yang terakhir, ya, Gatot Dewi. Jatuh dewe. Mereka terus ada sih dulu sekarang. Satu sih jelek juga. Ganti lagi. Ya, Beliau adalah Bapak Iqbal Agung Kusuma SPD. Bapak Ibu kemarin di profil ada tulisannya single. Iya, Saya kan kok dia. mesti lah. Monggo Bapak Ibu kalau punya Bapak Ibu yang kami hormati, sesi terakhir adalah sesi penutup. Jadi mari kita akan tutup. Enak sesi terakhir kok Pak buka ya bingung toh Pak. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan praktek baik penindasan pembelajaran mendalam yang kami alami di SMA Negeri 3 Klaten setelah kami mendapatkan
pelatihan pembelajaran mendalam dari Bapak narasumber, ada Bu Dewi, ada Pak Abraham, dan ada Bu Sri Purnama. Nah, dari ilmu yang kami dapatkan, kemudian kami mengadakan pengibasan dan mengambil judul menciptakan ekosistem ramah digital dan adaptif smart learning di SMA Negeri 3 Klaten untuk pembelajaran mendalam. Diseminasi digital, implementasi dan dokumentasi praktek baik. Biasa Pak Bibit dan Bapak Ibu moderator, saya dulu dari SMA Negeri 3 Klaten, memang sebenarnya sudah bagus begitu. Cuman ini tadi ada beberapa penambahan, di antaranya tadi Pak buku yang ada di SDN kami, ya. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu memang ada kegiatan Zoom ya, dan itu luar biasa. Berapa kali kayaknya tidak sekali lah. 3 hari ya, 3 hari ya. Iya. Karena saya sudah tidak sabar menunggu penampilan dari 2 teman saya. Terus satu jenengan kan juga pertanyaan, nanti Pak Ratno, Pak Rifan udah jawab apa coba? Pertanyaannya, saya nanya loh pokoknya. Oke, baik, terima kasih. Ini tadi Video tadi pengibasannya tadi diceritakan semuanya, di observasi dan sebagainya itu ada sama. Kita ini juga ikut mengawali kegiatan ini, diawali beliau ketika masih di SMA 3 Klaten, jadi Wakabhumas. Ketika kita identifikasi pertama yaitu dengan beda rapor. Secara persentase perubahan di Bapak Ibu Guru 100% sudah menggunakan perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian dosen-dosenkan dari Ibu. Oke, semakin cepat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, taruh di dagunya masing-masing dari Ibu. Taruh di dagunya masing-masing dari Ibu. Taruh di dagunya masing-masing dari Ibu. Oke, dagunya gimana Mbak Ibu? Oke, ternyata dagunya tidak berpindah. Lagi yang evaluasi di pelaksanaan hari ini. Monggo dimulai. Monggo Pak Ratno, Pak Ratno. Terus ini talk show dan showcase bisa berjalan dengan lancar. Kekompakan kita mulai dari kemarin, menata masing-masing kelompok. Ada 6 kelompok yang bisa menata dengan rapi sesuai dengan temanya masing-masing. Nah, yang terpenting pada kegiatan itu kolaborasi bersama kita. Nah, termasuk juga ketika di
diterapkan di pembelajaran di kelas, kolaborasi antar siswa yang paling dipentingkan. Nah, kadang kita menemui siswa yang mungkin asuh-asuh dengan kelompoknya, mungkin duduk manis di pojok sambil mainan HP. Itu kadang kita menemukan itu. Nah, bagaimana kita menyatukan antara anak satu dan yang lain di dalam pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dari pagi kegiatan itu sudah